Kali ini kita akan menjelaskan tentang bagaimana hukum sewa menyewa ataupun dalam satu akad yang disebut dengan akad ijarah. Akad ijarah adalah sewa menyewa barang ataupun jasa yang dilaksanakan biasa ilahar dikerjakan di satu daerah. Misalnya satu perusahaan rental mobil itu adalah disebut dengan akad ijarah, yaitu sewa menyewa. Ada juga sewa menyewa misalnya sebuah pekerjaan, contoh seperti seorang penjahit. Nah, maka itu termasuk bagian daripada akad ijarah. Nah, permasalahan ini akad ijarah ada kelebihannya ketika berhubungan dengan akad-akad yang lain, jasa-jasa yang lain. Contoh misalnya akad yang berdekatan seperti akad daripada ijarah adalah akad musyaqqah, di mana satu akad yang hampir mendekati dengan akad ijarah. Karena bentuk pekerjaannya yang khusus, maka karena ada aturan dari awalnya tidak dimasukkan secara umum kepada akad ijarah. Yang dimaksud dengan akad musyaqqah adalah suatu pekerjaan yang dipercayakan kepada seseorang dari pemilik kebun atau pemilik ladang, yang di ladang tersebut sudah ada pepohonan, contoh misalnya pohon anggur ataupun pohon kurma. Kalau di Indonesia misalnya pohon rambutan, kebun-kebun yang lain, maka ya disuruh kepada satu pekerja tersebut untuk menggarap, kemudian menjaga pohon-pohon ataupun tanaman-tanaman tersebut, bagaimana supaya bisa tumbuh subur kemudian dan menghasilkan daripada buah. Nah, nanti bayarannya akan diberikan dari pihak si pemilik tanah kepada si amil, yaitu penggarap daripada akad musyaqqah, yaitu musyaqqah dari kata syakyun. Syakyun tersebut artinya adalah mencebur. Tugas pokoknya adalah menggarap, menjaga, merawat pepohonan tersebut untuk supaya tumbuh subur dan menghasilkan buah. Nah, dengan bayaran nanti ketika buah yang dihasilkan dari kebun tersebut diberi kepada orang yang menggarap atau si amil tersebut. Nah, bagaimana kalau di kebun tersebut ada pepohonan, misalnya buah-buahan ataupun rambutan dan yang lainnya, tetapi ada juga tanah kosong. Nah, ketika tanah kosong tersebut mau ditanami, maka beda lagi akadnya, bukan daripada akad musyaqqah, tetapi akan masuk antara dua, yaitu akad mujara'ah dan akad mukhabarah. Di mana letak perbedaan antara mujara'ah dan mukhabarah tersebut? Kalau mujara'ah adalah suatu akad dari mana pemilik tanah memberikan tanah tersebut untuk digarap oleh si amil, oleh si penggarap, dengan bibit dia sediakan daripada pemilik tanah. Maka akadnya kalau bibit daripada pemilik tanah itu adalah akad mujara'ah. Nah, kemudian kalau bibitnya daripada si penggarap, maka itu akadnya mukhabarah. Kalau di daerah kita dikenal dengan parawan, kalau dari daerah Sunda sering dikenal dengan kata nengah. Nah, maksudnya nengah adalah nanti penghasilan daripada tanaman yang ditanam dari akad mujara'ah atau akad mukhabarah tersebut, hasilnya dibagi dua biasanya. Tetapi itu akad tidak harus menjadikan dibagi dua saja, tetapi bagaimana kesepakatan antara kedua belah pihak, antara si malik dan si amil, antara si pemilik tanah dan si penggarap. Nah, dari mana logikanya?
bahwa akad mujaroah dan mukhabarah itu diperkenankan, sementara ada lagi akad tadi musako. Nah begini, ketika Rasulullah SAW mendapatkan tanah di Khaybar, maka Rasulullah SAW mempercayakan tanah yang ada di Khaybar tersebut, kalau kebun kurma yang sudah ada di Khaybar tersebut, untuk akad musako kepada penduduk Khaybarnya. Kemudian kalau tanah yang kosongnya, maka dengan akad mukhabarah dipercayakan kepada orang Khaybar untuk menanami pepohonan ataupun tanaman. Nanti ketika sudah hasil daripada tanaman tersebut harus disetorkan kepada Rasulullah. Walaupun logikanya, mohon maaf, ada sedikit yang memang kontroversi. Maksud kontroversi di sana adalah karena tanah yang ada di Khaybar tersebut adalah tanah rampasan, di mana orang Khaybar terjadi peperangan dengan Yahudi Khaybar dengan orang Muslim. Ketika Yahudi Khaybar tersebut kalah, maka tanahnya dikuasai oleh pihak Muslim. Sepandang lalu akan dilihat bahwa itu adalah sebuah perampasan. Ketika seseorang yang dirampas tanahnya, kemudian dia harus menyetorkan daripada hasil dari tanah tersebut kepada si penguasa, atau kalau zaman dahulu misalnya terjadi peperangan antara satu kerajaan dengan kerajaan yang lain, sebelah sini mungkin Indonesia dengan Belanda, ketika Indonesia dijajah oleh Belanda, maka hasil tanah dari masyarakat pemilik tanah yang aslinya, maka seperti orang yang menjadi pekerja padahal tanahnya milik sendiri. Begitu pula yang terjadi pada kondisi Khaybar, yaitu pemilik tanah aslinya orang Khaybar, tapi karena kalah maka tanahnya dikuasai oleh Muslim. Kemudian penghasilannya dari tanah tersebut harus disetorkan kepada pihak Muslim. Di sini contohnya yaitu oleh Rasulullah SAW. Maka ini menunjukkan bahwa setelah terjadi peperangan tidak ada yang positif, tidak ada karena menang, misalnya karena beruntung begitu besar, tidak. Karena dari sisi kemanusiaan ada pihak-pihak yang sangat dirugikan, apalagi masyarakat biasa yang tidak tahu menahu dari peperangan hanya akan menjadikan membumi lantakan, menghanguskan daerahnya, terjadi kerugian saja. Masa lalu biarlah masa lalu, tetapi yang dicontoh daripada masalah akad musako, kemudian akad ijaroh, yang paling akhir mujaroah dan mukhabarah itu terjadi, yaitu di mana satu jasa bentuk di satu jasa pekerjaan dalam segi apapun saja. Misalnya kalau jenis pekerjaannya di bidang jasa adalah ijarah, kemudian kalau dalam masalah perkebunan walaupun bidang jasa penggarapan tanah ataupun penggarapan daripada pepohonan itu akad musakoh. Tetapi kalau tanah yang masih kosong kemudian belum ditanami, maka bukan musakoh lagi, antara mujaroah dan muhabarah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.